saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini kita akan mengkaji tentang ungkapan daripada murid Habib Bahar yang mengatakan bahwasannya atau belajar ya, maksudnya belajar pada satu Habib yang jahil itu lebih baik atau lebih utama ketimbang belajar pada 70 kiai walaupun alim. Jadi belajar pada satu Habib yang jahil itu lebih utama ketimbang belajar sama kiai 70 walaupun alim. Itu lebih baik. Nah ya, ada netizen yang mengatakan itu adalah ungkapan sesat ya. Tidak bisa begitu juga ya. Karena siapa tahu Habib Bahar punya referensi. Walaupun kita tidak tahu ini landasannya dari kitab apa dan rujukannya dari mana. Saya akan mengkomparasi di sini dengan mengkaji beberapa kitab ya. Ini juga sudah ada beberapa orang atau yang berbicara ya, khusus ini dari Ketua GP Ansor Kota Cilegon, merujuk ungkapannya itu, merujuk pada kitab Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan juga ada Yai Hamdan Suhaimi, ini juga dari Banten, yang merujuk beberapa kitab tafsir. Nanti saya akan kaji teman-teman ya, di sini kita bisa mengkomparasi dan mengambil pendapat manakah yang lebih relevan, manakah yang lebih cocok, dan manakah yang lebih mudah diterima bagi kita. Nah, saya mulai dari Maraqil Ubudiyah. Ini ungkapan Ketua GP Ansor atau Ustadz Awaludin, Asep Awaludin ya, dari Banten, merujuk pada kitab Maraqil Ubudiyah. Saya akan bacakan kitabnya. Wa afadha ba'duhum. Ya, jadi sebagian ulama mengambil faidah annaman sesungguhnya orang intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya itu bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladil Hasani awil Husaini. Mesti dia itu bersambung nasabnya dari jalur Hasan atau ndak Husain. Wa huwa ghairu alimin, sedangkan ia atau hal utawi si eman mau kan ghairu alimin iku orang alim. Ya fuku ia mengungguli ala ghairihi atas orang lain mimman dari orang yusawihi yang sama dengan beliau dalam pengertian sama-sama tidak alim. Nah, betul bahwa derajat yang memiliki nasab sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama, lebih tinggi daripada orang lain yang tidak bersambung nasab sama Rasulullah tapi sama-sama jahil. Bagaimana kalau orangnya alim tapi tidak bersambung nasab sama Rasulullah? Nah, nanti kita akan bahas. Firuj berarti bisitina darajatan, dengan pangkat atau dengan urutan atau dengan level bisitina darajatan 60 derajat. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Wa annal alim, dan sesungguhnya orang yang alim alladzi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang tidak bersambung nasab atau nasabnya tidak terhubung langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia yafuku ala ghairil alimi, mengungguli terhadap orang yang tidak alim, mimman dari orang intasaba yang bersambung nasabnya sapa si iman moga ilaihi sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisitina darajatan dengan 60 derajat. Jadi orang alim ya, kiai. Ya, alim itu bukan YouTuber. Bukan orang yang keluar-keluar di medsos. Alim itu ya Habib Lutfi, Buya Muhtadi, ya itu alim namanya Pak. Kalau di YouTuber enggak alim ya, alim-aliman mungkin. Nah, orang yang alim itu lebih utama 60 derajat walaupun tidak bersambung nasabnya sama Rasulullah. Lebih alim dari orang yang bersambung nasab sampai Rasulullah tapi tidak alim. Nah, ini kan ungkapan yang sangat balancing sekali, sangat adil sekali dari Syekh Nawawi Al-Bantani ya, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Jadi seperti itu. Orang yang alim walaupun nasabnya tidak bersambung sama Rasulullah, ini lebih utama 60 derajat ketimbang daripada orang yang bersambung nasab sampai Rasulullah tapi jahil. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu alim ya kemudian bersambung nasab? Ya itu jangan ditanya Pak. Sebenarnya dari dua keterangan ini Syekh Nawawi Al-Bantani kan, ini kan kita bisa mengambil mafhum mukhalafahnya untuk dicabangkan kemana-mana ya. Tapi saya tidak bisa lama-lama mengurai ini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari Yai Hamdan Suhaimi. Nah, di sini teman-teman, memperhatikan penyampaian penceramah yang mengatakan bahwa belajar pada satu orang Habib lebih utama daripada belajar pada 70 orang ulama atau kiai. Meskipun satu orang Habib itu bodoh atau jahil ya. Saya sebut pernyataan begitu super bodoh. Nah, ini bukan kata saya, ini kata Hamdan ya.
Kalau saya mana berani ngomong begini. Mengarah pada penyesatan umat. Sangat berbahaya seperti bisa ular kobra yang mematikan nalar umat untuk menuntut ilmu. Ya, teman-teman bisa menginterpretasikannya sendirilah ya. Oknum penceramah yang mengatakan pernyataan seperti di atas tentu perlu ada tanggapannya agar umat bisa memilih mana yang benar, mana yang salah dan mana yang lurus, mana pula yang sesat. Umat perlu diarahkan dan diberikan penjelasannya sebagai dengan fakta kebenaran, hujah, bahkan sampai disampaikan secara logis dan rasional. Dalil Al-Quran, mari kita perhatikan dan dipahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya bisa teman-teman baca sendiri saja ya. Lalu kemudian perhatikan tafsir dari ayat di atas ini. Kita tengahkan tafsir Tanwir Al-Miqbas Ibnu Abbas halaman 346. Dijelaskan bahwa pada kalimat walladzina utul ilma ay u'tul ilma ya ay u'tu al ilma ma'al imani darajatin fadhaila. Ini mah enggak dibaca fadhailu, dibaca fadhaila mah enggak ya. Terserah enak bacanya gimana. Ini soal i'rab sajalah ya. Fil jannati fawqa darajatil ladzi utul iman bighairi ilmin idzil mu'minu al-alimu afdalu minal mu'mini alladzi laisa bi'alimin. Itu terjemahannya sudah ada teman-teman, silahkan baca sendiri saja. Lihat pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, beda orang belajar dengan orang tidak belajar, beda. Situ ayatnya ya. Orang belajar teknik dengan orang tidak belajar teknik beda. Nah, itu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh dua imam hadis sekaligus, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lafaz man itu berlaku kepada siapapun yang Allah kehendaki meski terlahir dari darah orang biasa. Jika orang tersebut diberi kemampuan untuk memahami agama, itu artinya Allah sudah memberi kebaikan yang lebih kepadanya. Qaul ulama, kita pahami apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau mengatakan, wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warasati litilka rutbah. Ya, teman-teman langsung saja ya, teman-teman baca sendiri di situ. Pengertian pewaris para nabi dalam hadis itu adalah pewaris ilmu para nabi, bukan pewaris darahnya nabi atau bukan pewaris darahnya para nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al ulama'u warasatul anbiya'i. Saya kira sudah jelas bahwa yang dimaksud yang lebih utama di antara kita adalah para ulama, orang yang memiliki ilmu, bukan mereka yang memiliki darah mulia. Karena jika dilihat darah keturunan mulia tidak menjamin dia mulia, tapi dengan ilmu kemuliaan itu didapatkan. Ini kan selaras dengan pendapatnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang mengatakan orang yang berilmu, orang yang alim, walaupun tidak bersambung nasabnya sampai Rasulullah SAW, tapi dia itu lebih utama 60 derajat dari orang yang bersambung sanadnya dengan Rasulullah SAW yang jahil. Begitu ya. Jadi ilmu itu memang ilmu itu memang sangat penting ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Akhir kalimat,
Kalau kita perhatikan penjelasan dari atas hingga ke bawah, bisa kita simpulkan bahwa tidak ada penjelasan satu orang Habib yang jahil lebih utama dari 70 orang alim yang bukan Habib. Karena ayat dan hadis tidak ada satupun yang menjelaskan secara sharih atau secara jelas terkait keutamaan satu orang Habib. Ya memang kalau kita perhatikan di ayat-ayat itu tidak ada ya. Atau di Quran atau di hadis itu tidak ada ya. Ya ayat ya Quran maksudnya tadi. Tapi kalau ada yang memahami itu berdasarkan hadis sekalipun tentu akan menabrak ayat 11 dari surah Al-Mujadalah tersebut, tetapi tidak akan kita temukan antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW saling bertentangan. Kalaupun ada yang mengada-ada itu artinya tengah diucapkan oleh londo ireng, alias para pencoleng agama sekaligus perusak Islam. Nah ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya sebagai kajian ilmu, khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.